Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari notasi ilmiah, lalu memahami cara membentuk notasi ilmiah, dan terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan notasi ilmiah. So langsung aja kita mulai ke yang pertama ya, memahami maksud dari notasi ilmiah. Oke, apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu adalah bentuk pangkat yang disepakati untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan cara mengalihkan suatu bilangan antara 1 sampai 10 dengan perpangkatan 10. Oke, jadi nanti bentuknya itu kurang lebih kayak yang di kotak kuning. Ada A dikali 10 pangkat N. A-nya itu adalah angka antara 1 sampai 10, lalu dikali dengan 10 pangkat N. Nah, N-nya itu tergantung dari angkanya, seberapa besar atau seberapa kecil. Nah, supaya kalian lebih paham, di tabel ini sebelah kirinya ada bilangan biasa, sebelah kanannya ada notasi ilmiah. Nah, untuk yang bilangan biasa, misal nih, 3.600.000. Kalau dijadikan notasi ilmiah, 3,6 kali 10 pangkat 6. Kira-kira ini benar apa enggak? Kita cek ya. Kan pertama 3,6-nya dulu. 3,6 udah sesuai belum dengan kriteria ini? Antara 1 sampai 10. Bener dong ya kan? Karena kan 3,6 ada di antara 1 sampai 10. Kalau Pak Beni buat garis bilangan, misal ini 1, ini 10. 3,6 kan kira-kira ya di sini lah ya. 3,6. Berarti kan ada di antara 1 sampai 10. Maka sampai 3,6-nya udah bener. Terus dikali 10 pangkat N. N-nya 6. Nah, ini juga udah benar. Maka bentuk kayak gini udah disebut notasi ilmiah kayak gitu. Bisa dipahami ya? Sekarang contoh yang kedua, misalnya ada 0,000000098 misalnya. Nah, bentuk kayak gini ini kan sebenarnya angka yang sangat kecil sekali. Nah, biar memudahkan penulisan, makanya ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, kita cek. Sekarang dia tulisnya 9,8. Apakah 9,8 itu antara 1 sampai 10? Kita cek lagi. Kalau kalian masih belum kebayang, tulis aja di garis bilangan. Kira-kira kalau ini garis bilangan 1 sampai 10, 9 kurang lebih di sini ya misalnya. 9,8 kan misalnya di sini. Sebelum 10 kan? Maka 9,8 itu udah benar di antara 1 sampai 10. Berarti sampai 9,8-nya udah benar nih. Terus dikali 10 pangkat N. N-nya minus 8. Tapi pola kayak gini, ini udah notasi ilmiah. Kayak gitu. Gampang kan? Misalnya ada 497 juta. Ini kan angkanya besar sekali. Daripada kita tulis nolnya banyak-banyak, mendingan kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Di sini ditulis 49,7 kali 10 pangkat 7. Nah, ini benar apa enggak? Kita cek. 49,7 apakah ada di antara 1 sampai 10? Di sini kan 1 sampai 10. 49 aja ini kan jauh di sebelah kanannya 10 kan? Berarti ini salah. Ya kan? 49,7 ini salah nih. Berarti ini bukan notasi ilmiah. Kayak gitu ya. Nah, gimana cara membentuk notasi ilmiah ini? Setelah slide ini akan Pak Beni jelaskan. Oke, ini dia cara membentuk notasi ilmiah. Nah, sekarang kita fokus ke bilangan yang lebih dari 10. Tapi sebelumnya, Pak Beni ingatkan lagi ya, penulisan notasi ilmiah yang disepakati secara internasional itu kayak yang Pak Beni kotak kuning ini ya, A dikali 10 pangkat N. Jadi harus kayak gitu bentuknya. Oke ya, siap ya. Nah, caranya gimana? Pertama, pindahkan desimalnya ke kiri, lalu nanti kita ambil pangkat yang positif. Kayak apa tuh? Kita ke contoh aja ya supaya kalian lebih paham. Di sini ada bilangan 270.000. Biar kalian kelihatan lebih jelas, 270.000. Tuh, 2, 3. Nah, ini kan belum notasi ilmiah. Sekarang kita mau ubah ke notasi ilmiah. Ini nanti jadinya kan polanya nanti titik-titik dikali 10 pangkat titik-titik. Kayak gitu kan? Nah, lihat langkah pertama, pindahkan desimalnya ke kiri. Desimal itu kan tanda komanya ya. Pertama kita kasih koma di 0 yang pertama, kita kasih koma. Sekarang sisanya, apakah 27.000 itu ada di antara 1 sampai 10? Belum kan? Kasih koma lagi. Kalau belum juga, kasih koma lagi. Kalau belum juga, kasih koma lagi. Sekarang tersisa tinggal angka 27. Apakah 27 berada di antara 1 sampai 10?
Enggak kan? Berarti kasih koma lagi. Nah, sekarang 2,7. 2,7 udah di antara 1 sampai 10 kan? Ingat ya, syaratnya tadi kan si A ini harus berada di antara 1 sampai 10. Nah, 2,7 sudah di antara 1 sampai 10 kan? Maka kita tulis nih di sini 2,7. Lalu kali 10 pangkat berapa? Kita lihat komanya ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti pangkat 5. Kayak gitu. Gampang kan? Jadi kayak gini ya. Hasilnya nanti 2,7 dikali 10 pangkat 5. Semoga kalian bisa memahami ini dengan mudah. Lanjut lagi. Sekarang untuk bilangan antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau kalian bingung antara 0 sampai 1 tuh angkanya berapa? Pokoknya yang 0, bla 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 misalnya. Contoh nih. Ini kan garis bilangan. Ini 0, ini bilangan 1. Kalau antara 0 sampai 1 misalnya 0,2, 0,3, 0,456 misalnya. Pokoknya yang 0, bla 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 itu adalah bilangan antara 0 sampai dengan 1. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang gimana cara membentuk notasi ilmiah kalau angkanya di antara 0 sampai 1? Langkah pertama, pindahkan desimalnya ke kanan. Lalu nanti kita ambil pangkat yang negatif. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Di sini Pak Beni gedein dulu deh angkanya. 0,000 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 14. Kita pengen jadiin suatu notasi ilmiah. Berarti ini kan nanti sesuatu dikali 10 pangkat sesuatu. Oke, langsung ke caranya. Kita pindahkan desimalnya ke kanan. Berarti pindahin ke sini. Masih belum antara 1 sampai 10 kan? Pindahin terus, pindahin terus, pindahin terus. Pindahin lagi sampai di sini. Sekarang 1,4 udah di antara 1 sampai 10 dong, ya kan? Nih, ini misal garis bilangan, ini angka 1, ini angka 10. 1,4 ada di mana? Ya kurang lebih di sini dong, 1,4 ya kan? Berarti sudah berada di antara 1 sampai 10 kayak gitu. Oke? So, nanti jawabannya adalah di sini 1,4. Lalu 10-nya pangkat berapa? Kita lihat, kita geser komanya berapa kali tadi? Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti pangkat 7. Tapi ingat, untuk bilangan ini pangkatnya yang negatif ya. Berarti nanti pangkat minus 7. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Gampang ya yang ini ya. Oke, kita sudah membahas tadi caranya membentuk suatu notasi ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan apakah penulisan notasi ilmiah berikut benar atau salah. Kita cek yang pertama dulu ya. 12,5 kali 10 pangkat 7. Kita cek ininya dulu nih. 12,5 apakah berada di antara 1 sampai 10? Enggak kan ya? 12 aja tuh udah lebih dari 10 kan? 12,5 ya lebih lagi. Berarti yang ini salah nih. Harusnya gimana? Harusnya berarti kan kita geser aja komanya satu lagi di sini. Berarti jadi 1,25. Karena kita geser satu lagi, maka pangkatnya nambah 1. Berarti pangkat 8. Kayak gitu. Gampang ya? Next, sebelahnya 5,5 kali 10 pangkat 6. 5,5-nya udah benar ya. 10 pangkat 6 berarti ya udah benar aja sampai sini. Next, 1,3 dikali 10 pangkat minus 4. 1,3 sudah benar juga ya. Sudah berada di antara 1 sampai 10. So, ini udah benar juga. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Tuliskan bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Kita lihat angka yang pertama nih, 6.780.000. Itu berarti kan bilangan yang lebih dari 10 dong, ya kan? Berarti kita pakai cara yang kotak kuning. Pertama, pindahkan desimal ke kiri. Kita pindahin dulu. Di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih 67,8 kan? Berarti masih lewat dari 10 ya. Berarti geser lagi sekali lagi. Sampai sini. Berarti nanti jadi 6,78 dan seterusnya kan? So, ini nanti jadi 6,78. Kali 10 pangkat, kita cek komanya ada berapa tadi. Oke, di sini ada 1, 2, 3,
4, 5, 6. Berarti nanti ini 10 pangkat 6 kayak gitu. Oke. 6,78 dikali 10 pangkat 6. Gampang kan? Lanjut lagi. Di bawahnya ini ada 0,0000056. Berarti kan itu bilangan antara 0 sampai 1 kan? So kita pakai cara di kotak biru. Pindahkan desimal ke kanan. Kita pindahin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita jawabannya nanti 5,6 ya. Ini jadi 5,6 kali 10 pangkat. Kita hitung komanya ada berapa nih. Kecuali koma yang pertama nggak dihitung ya. Ini kan tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat 7. Tapi ingat pangkatnya negatif. Berarti nanti 10 pangkat minus 7. Kayak gitu. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Nah, ini soal-soal uniknya nih. Tuliskan bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Sekarang di sini kepalanya 1 dan ada 0 banyak banget. Nah, ini kan berarti pasti lebih dari 10 dong, ya kan? Nah, caranya berarti kita pakai yang di kotak kuning. Nah, tapi kalau misalkan dia cuma depannya 1 aja kayak gini, kita nggak perlu repot-repot ngitung-ngitungin. Jadi langsung aja bentuk 1 dikali 10 pangkat berapa nolnya. Di sini kan nolnya ada di sini 3, 6, 9, 12, 15. Berarti nanti 1 kali 10 pangkat 15. Udah, ini kasus spesial yang kayak gini aja. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau misal kalian masih bingung, Pak Bini contohin dikit lagi deh. Misalnya angka yang lebih kecil aja ya. Kalau misalnya 1000. Berarti ini langsung 1 dikali 10 pangkat nolnya ada berapa? Ada 3 kan, berarti 1 kali 10 pangkat 3. Kayak gitu. Satu lagi deh, misalnya 100. Berarti ini nanti 1 dikali 10 pangkat nolnya ada 2 kan? Berarti pangkat 2. Kayak gitu. Gampang ya kalau polanya kayak gini. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini ada 0,000009. Nah, ini kan berarti angkanya di antara 0 sampai 1 ya. Jadi kita pakai cara di kotak biru. Oke. Kita geser deh komanya ke sini, 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 sini. Terus kita sisain di sini. Jadi 0,9 kan? Padahal kan syaratnya tadi antara 1 sampai 10. 0,9 belum memenuhi kan? Berarti kita geser satu lagi nih. Tersisa kan berarti kan 9. Berarti nanti ini sama dengan 9. Sebelahnya 9 kan udah nggak ada angka lagi nih. Berarti biarin aja 9 aja. Oke, bisa dipahami ya? Lalu dikali dengan 10 pangkat, baru kita hitung komanya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti pangkat 6. Tapi ingat, ambil yang negatif. Berarti nanti pangkat minus 6. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Tuliskan notasi ilmiah berikut ke dalam bentuk biasa. Ini kebalikan dari soal yang tadi ya. Kalau tadi kan dari biasa ke notasi ilmiah. Sekarang notasi ilmiah ke biasa. Kayak gitu. Caranya gimana? Gampang. Langkah pertama. Misalnya yang atas dulu ya. 3,25 kali 10 pangkat 5. Kalau soalnya kayak gini, langkah pertama abaikan dulu komanya. Berarti kita tulis aja jadi 3, 2, 5. Kan angkanya kayak gitu. Terus tambahin 0 ke kanan. Karena kalau pangkatnya positif, nambahin 0-nya ke kanan nanti ya. Terus 0-nya seberapa banyak? Lihat aja pangkatnya. Kalau pangkatnya 5, kita tambahin 0-nya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu. Lalu baru kita lihat lagi komanya tadi. Jadi setelah tanda koma ini ada 2 angka kan ke kanan. Berarti dari kanan kita kasih koma juga 2 angka. Berarti di sini kita sisain 2 angka kayak gitu. Nah, ingat kalau misalkan ada koma 00 gini berarti ini kan nggak ngefek. So jawaban akhirnya nanti adalah sama dengan 3, 2, 5. Nolnya tersisa 3 kan. Berarti tinggal tulis deh tuh 2, 3. So jawabannya 325.000. Gampang kan? Supaya lebih paham, lanjut lagi deh. Ini ada tipe soal tapi berbeda dikit. 2,7 kali 10 pangkat min 2. Kalau tadi pangkatnya positif, sekarang negatif. Caranya gimana? Kita tulis aja angka yang ini tanpa koma dulu ya. Tapi agak ke kanan dikit. Nah, misalnya sini, 27. Oke? Nah, sekarang, karena di sini pangkatnya negatif,
berarti kita nambahin nolnya ke kiri. Kalau pangkatnya positif tadi kan nambahin nolnya ke kanan tuh. Sekarang pangkatnya negatif, nolnya ke kiri. Sebanyak berapa? Lihat pangkatnya. Pangkatnya ada 12 kan? Berarti tambahin aja 0 12 buah. Oke? Berarti di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Lalu baru kita lihat komanya. Di sini kan ada satu angka setelah koma ya. Koma satu angka. Berarti setelah satu angka dari kiri kasih koma. Ya udah di sini jawabannya. Jadi 0,000000 dan seterusnya sampai 27. Kayak gitu. Gampang kan? Oke, sederhanakan perhitungan berikut dan tulis ke dalam notasi ilmiah. Nah, di sini kan soalnya perkalian perpangkatan tuh, ada juga pembagian nanti di soal terakhir itu. Kita sudah pernah belajar di part sebelumnya tentang perkalian dan pembagian perpangkatan. Kalau kalian belum belajar, cek aja di sana ya. Kita mulai nih. Kalau misalnya kayak gini, berarti yang angka biasa kali angka biasa dulu. 5 kali 5, 25. Lalu perpangkatan 10. Ini kan basisnya sama-sama 10, jadi pangkatnya tinggal ditambahin. Berarti ini nanti kali 10 pangkat 2 tambah 2. 4 dong ya kan. Nah ini belum notasi ilmiah. Kenapa? Karena 25 ini udah lebih dari 10. Nggak boleh dong ya kan. Kan di sini syaratnya harus antara 1 sampai 10. Maka kita geser komanya 1 ke kiri. Jadi nanti 2,5 kali 10 pangkat. Kalau kita geser komanya 1 ke kiri, berarti pangkatnya nambah 1. Jadi 10 pangkat 5. Gitu. Gampang kan? Lanjut lagi sebelahnya nih. 7,2 dikali 4 itu 28,8. Dikali 10 pangkat. Nah ini kan min 3 ditambah 5. Berarti kan pangkat 2 dong ya kan? Lanjut, 28 itu kan udah lebih dari 10. Maka kita geser komanya ke kiri 1 lagi. So ini jadi 2,88 kali 10 pangkat nambah 1. Berarti 10 pangkat 3. Oke ya. Lanjut, nah sekarang pembagian. Pembagian ini kita bagi dulu 1,6 nya sama 2. 1,6 dibagi 2 kan 0,8 kan. Lalu dikali 10 pangkat. Kalau pembagian pangkatnya dikurang ya. Jadi minus 3 dikurang 4. Jadi minus 7 dong ya kan. Oke, karena 0,8 itu juga di bawah 1, berarti kita harus geser komanya satu angka ke kanan. Berarti kan jadi 8 aja. Karena kita gesernya cuma 1, berarti nanti pangkatnya kalau geser ke kanan makin berkurang ya. Jadi kurang 1, minus 7 kurang 1. Jadi minus 8, kayak gitu. Oke ya, semoga kalian bisa memahami ini dengan baik. Oke, kita masuk ke soal cerita. Diketahui massa bumi adalah segini. Lalu tuliskan massa bumi tersebut ke dalam notasi ilmiah. Jadi kalau dalam perhitungan astronomi, kayaknya nggak mungkin lah kita mau nulis angka 0 sebanyak itu. Karena ada kemungkinan salah juga kalau kita kurang aja atau lebih naruh nolnya, berarti kan beda banget ntar massa buminya. Makanya ilmuwan-ilmuwan biasanya menulisnya dalam notasi ilmiah. Supaya apa? Supaya nanti perhitungannya lebih tepat aja. Oke? Dan lebih efisien. Nah, kita ubah bilangan ini ke notasi ilmiah. Nanti bentuknya berarti titik-titik kali 10 pangkat titik-titik, ya kan? Lalu, karena ini bilangannya lebih dari 10, maka ingat ya, kalau dia lebih dari 10, maka kita geser koma ke kiri dong, ya kan? Kita geser komanya 1 terus aja ya. Kita sisain 1 angka. Nah, sampai sini. Berarti nanti jawabannya adalah 5,97219. Oke? Lalu, pangkat berapa? Kita lihat tadi, kita taruh komanya berapa angka. Di sini ya, kita cek. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Berarti pangkatnya adalah pangkat 21. Udah kayak gitu. 5,97219 dikali 10 pangkat 21. Satuannya kilogram ini ya. Ya begitulah bumi kita ini sebegitu beratnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Hikmah membeli USB flash disk berkapasitas 16 GB. Kapasitas yang dapat digunakan hanya 95%-nya aja. Berapa byte kapasitas USB flash disk yang bisa digunakan? Oke ya, kita lihat nih, yang ditanya dalam byte kan? Berarti kita harus tahu dulu dari gigabyte ke byte itu berapa. Nah, bagi yang belum tahu, Pak Benny kasih tahu di sini. 1 kilobyte, kalau kalian pernah dengar istilah kilobyte ya, itu setara dengan 1000 byte. Nah, tapi sebenarnya sih 1024. Cuma dalam perhitungan biasa diambil yang bulatnya aja supaya mempermudah perhitungan ya. Ini jadi 1000 byte. Lalu kalau 1 megabyte ini setara dengan 1 juta byte. Nah, 1 gigabyte ini setara dengan 1 miliar byte. Kayak jadi itu jumlah yang sangat besar sekali. So, perhitungan ini kan katanya 95% yang bisa dipakai. Berarti ini jadinya 95 per 100. 95% sama dengan 95 per 100 kan. Lalu dikali ya kapasitasnya 16 GB. 16 dikali 1 miliar byte. Oke ya, kan kita udah hitung ya, 1 GB sama dengan 1 miliar byte. Oke deh, kita lanjutkan perhitungannya. Ini bisa disederhanakan, nolnya bisa dicoret 2 yang paling belakang. Lalu kita tinggal kalikan, 95 dikali 16 itu kan sama dengan 1520. Lalu nolnya tadi yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Tambahin aja nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satuannya byte. Sebenarnya ini udah selesai. Tapi karena kita sudah belajar notasi ilmiah, maka ubah ini ke notasi ilmiah. Berarti kan kita tinggal kasih koma. Karena lebih dari 10, maka geser koma ke kiri. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jawabannya nanti adalah 1,52 kali 10 pangkat, komanya ada 10 tadi kan? Berarti pangkat 10 byte. Kayak gitu. Here we go.